bla 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 bla. Sebuah obsesi pada fiksi. Hai, aku Laila, gadis remaja yang terobsesi dengan dunia fiksi. Semua waktuku habis membaca novel, webtoon, manga, dan menonton anime, drakor, dan film. Dan aku menikmati itu seakan zona ternyaman hidupku. Tapi, kali ini, tanpa sengaja, aku menemukan hal baru di Wattpad. Novel Cina fiksi terjemahan tentang kerajaan-kerajaan. Awalnya itu membosankan. Terjemahannya kacau dan sulit dicerna. Tapi entah mengapa aku menyukai alurnya. Walaupun hampir semuanya mirip. Paling seputaran putri yang dilahirkan kembali dan diberi kesempatan mengulang hidupnya. Atau gadis modern yang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Atau gadis cantik yang terlibat dalam kisah cinta rumit kerajaan. Intinya seputaran itu. Entah mengapa, ada beberapa yang membuatku benar-benar jatuh cinta. Paling number one sih ini, Rebirth of Military Malicious Empress. Ceritanya keren sih, cara pengembangan alurnya mantap kali. Tokoh utamanya si Shen Miao itu permaisuri yang dibuang lalu lahir kembali. Makanya balas dendam abis-abisan untuk kematian tragis anak-anaknya dan keluarganya. Dan si Jingxing malah tertarik ke dia karena tindakannya yang kejam. Menariknya ceritanya dikemas rapih banget. Banyak detail-detail yang gak diperhatiin ternyata menjadi kunci kejadian-kejadian di masa depan. Autornya pinter. Cerita yang awalnya agak tragis dan agak ribet dikemas jadi manis banget. Sudah 5 kali aku ulang baca, tapi tidak bosan-bosan. Dan selalu mewek di part sedihnya. Gila. Terobsesi dengan cerita-cerita itu awalnya buat kesenangan. Tapi entah mengapa semakin kesini pola pikirku juga berkembang terus. Sekarang kalau aku baca cerita, pasti kalau sudah mau di bagian akhir aku akan bertanya pada diriku sendiri. Apa sih kelebihan yang menonjol dari tokoh utamanya? Apa yang membuat dia beda alias istimewa dibanding tokoh lainnya? Dan kemudian tanpa sadar prinsip itu malah akan terlintas di masa aku butuh itu. Contoh lainnya One Piece. Anime, ada yang sama suka nonton One Piece? Jadi aku habiskan hampir 2 minggu tidur sekenanya, tidak sampai 5 jam sehari di masa sekolah untuk nonton ini maraton. Waktu itu aku masih SMP dan episodenya sekitaran 700-an lebih. Ku nonton dari episode 1 sampai terbarunya. Gila sih ini damage-nya parah. Yang paling kusuka dari anime superpower seperti Naruto dan One Piece itu penolakan tokoh utamanya pada menyerah. Luffy selalu bertarung hingga titik terakhir. Alhasil karena pola pikirku yang berkembang akibat dunia imajinasi ini, waktu ulangan aku dapat nilai bagus terus. Jadi jika sudah lelah belajar dan otak mulai teriak ngantuk, alam bawah sadarku akan mengingatkan, melampaui batas seperti Luffy, Keke Genkai seperti Naruto, dan plus ultra seperti Midoriya Izuku. Setidaknya walaupun dianggap aneh dan terlalu berhayal oleh orang lain, dan kadang merasa rendah diri karena terobsesi dengan semua ini, setidaknya aku belajar banyak hal. Mama sering bilang, hidup itu bukan ngeyel, jangan jadi pengecut, dan kakakku sering ngejek. Mimpinya ketinggian dek, Hokage tidak ada di Indonesia. Bajak laut Dapuna tahu. Tapi karena aku memang menikmatinya, bahkan jika dilarang, aku tetap melakukannya. Karena mereka pengalih stresku, tempat sembunyiku yang paling nyaman. Dari iri hati karena teman lebih kaya, dari makan hati karena kalah lomba. Thanks ya, autor-autor luar biasa sudah menulis cerita-cerita hebat untuk kami kaum rebahan yang imajinatif ini nikmati. Kamu suka fiksi nggak sob? Kalau iya, bagian dari anime, drakor, atau novel mana nih yang paling menginspirasimu? Sharing yuk di kolom komen. Siapa tahu kita sama. Terima kasih telah menonton. See ya.